Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Andrianto. Saya adalah guru BK SMA Negeri 1 Purworejo Lombok, serta saya mahasiswa PPG kategori 2 di Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan. Disiplin adalah kunci saya untuk sukses dan juara. Riset merupakan sebuah kekuatan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Dengan literasi, kami mampu berpikir kritis dan kepekaan dalam menganalisis permasalahan secara lebih jernih. Jangan lupakan sosial budaya, kembangkan fashion dengan pilih bahan alami dan ramah lingkungan. Menguasai bahasa asing membuat saya menjadi lebih siap menghadapi tantangan di era globalisasi. Semasa berjaka, gambare! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sudah datang pada ruang BK di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang mengundi doa? Oke. Mas Oki? Oke, Mas Oki. Sebelum mulai pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, gimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sudah sarapan semua? Belum sarapan? Belum. Oh ya. Kalau nanti setelah ini kita sarapan. Nah, kalian di sini sudah tahu dikumpulkan untuk kegiatan apa? Sudah? Konseling kelompok. Nah, kalau sudah tahu, sebelum kita melangkah jauh ke depan, kita perkenalan dulu ya. Ya, nanti perkenalannya kita menuliskan ini aja, nama dan kan misalkan biar mudah dipanggilnya, misalkan kamu namanya Galih. Galih itu kan ada awalnya misalkan GALIH. Nah, di antaranya itu, di antara huruf-huruf itu, nah sematkan kira-kira satu kata yang menggambarkan dirimu. Misalkan Galih, G, ganteng. Nah, misalkan seperti itu, ganteng, gagah atau apa. Ya, seperti itu. Misalkan Oki, O, orang apa ya? Oki, J, Januar, I apa imut? Oh, imut ya. Semacam itu ya. Bisa ini silahkan dibagi. Nanti terus setelah itu ditempelkan di sini biar mudah untuk ini untuk ininya diisi dulu. Wiko akan ya yang satu bisa menggambarkan diri kamu. Nama panggilannya saja. Terus di bawahnya ditulisi satu kata yang menggambarkan dirimu. Iya Pak. Ini yang bersama gitu. Imut. Oh ya ditulis. Biko imut. Ya ilmu. Ya. Imut. Biasanya Fendi. Sebenarnya imut. Tempel ya. Sampok. Nah di nah tempel. Kalau enggak disempitkan di sini. Ya. Oke. Oh nah. Misalkan karismatik atau gimana ya? Keren. Keren atau Oh iya. di taruh sini disempit terus di ini ya enggak copot. Nah, karena itu lemnya datang ya, kurang. Oke.
Fajar. R, rajin ya kan ya. Apa tuh? Amanah. Amal. Chandra. A. Amalia. Chandra. Cerdas. Iya, boleh. Kebaikan yang rajin. Kerja. Galihnya gagah. Oke. Terima kasih. Nah, oke. Setelah ini berarti kita mulai dari sini dulu ya. Coba dibacakan, misalkan nama terus kemudian kenapa kok menuliskan itu ya. Silakan. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Riko. Dan kata-kata yang bisa ambil Imut. imut. Ya. Kenapa? Karena saya imut. Karena ya saya imut. Lanjut. Ya, pertama saya Oki Januar. Iya. Saya ambil nobel saya Oki dari huruf A, keren. Woi. Lanjut. Nama saya adalah Raihan. Mereka. Saya ambil dari huruf R, rajin ibadah. Woi, alhamdulillah. Nama saya Fajar Firmansyah. Terus? Panggilan Fajar dan kata-katanya amanah. Mengambil dari huruf A yang artinya itu amanah. Saya Saya amanah. Saya sadar, saya mengambil kata cerdas itu karena cerdas dalam mengambil tindakan. Perkenalkan nama saya Kainur. Saya mengambil kata cerdas dari huruf B. karena Karena saya gagah dari segi apapun. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Nah, setelah perkenalan harapannya kita jadi tahu mencerminkan masing-masing dari katanya tadi dari huruf yang bisa diambil dari nama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Ada yang sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum tahu ya. Baik, konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan dari saya sebagai guru BK terhadap konseli atau klien, yaitu kalian ini sebagai siswa yang memiliki permasalahan. Nah, permasalahan yang bisa dibahas itu adalah beberapa di bidang permasalahan Anda pribadi, bidang sosial, belajar maupun karir. Nah, seperti itu. Adapun konseling kelompok ini juga menggunakan dinamika kelompok. Jadi formatnya itu dibikin kelompok, sebuah konseling yang dibikin kelompok. Nantinya pada konseling kelompok ini kita akan membahas suatu permasalahan atau tema permasalahan. Nah, adapun juga dalam konseling kelompok itu ada namanya yang asas-asas. Jadi ada yang pertama ada asas kesukarelaan ya, karena di sini artinya sukarela ya. Tidak ada paksaan, dan yang paling penting adalah asas kerahasiaan, dimana karena yang dibahas kita adalah sebuah permasalahan, maka dari itu rahasia adalah menjadi yang poin utama dari kegiatan konseling kelompok. Jadi apapun yang kalian ungkapkan di sini tidak boleh diketahui dari orang di lain orang di lain kelompok ini. Jadi yang kalian ucapkan, yang kalian katakan di pertemuan kali ini tidak boleh diketahui oleh orang lain selain anggota kelompok di sini. Terus kemudian ada keterbukaan. Keterbukaan itu adalah di mana kalian nanti dalam mengungkapkan permasalahan harus memang permasalahan yang kalian hadapi. Jadi terbuka saja, tidak usah takut karena kan sudah ada rahasia. Jadi kalian dalam mengungkapkan tidak usah ditutup-tutupi, transparan saja. Memang permasalahan yang kalian hadapi adalah semacam ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kenormatifan, di mana saat kalian berpendapat atau mengungkapkan, memberikan pendapat, memberikan solusi, tentunya juga harus ada sesuai dengan
norma-norma yang berlaku. Juga saat berpendapat, sebelum berpendapat kalian mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nah, terus saya menuju, oke, misalkan Mas Oki mau berpendapat, saya Pak. Nah, oke, silahkan Mas Oki. Nah, juga tidak boleh memotong pendapat dari masing-masing anggota. Misalkan sedang berpendapat, tidak ini tidak setuju, tidak boleh memotong di tengah-tengah. Seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan habis ini tentang kegiatan coaching kelompok untuk proses dan pelaksanaannya? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk memantapkan kembali untuk memantapkan proses coaching kelompok ini, mari kita lakukan yang namanya ikrar saja terlebih dahulu. Nanti dengan mengacungkan tangan ke depan di sini di atas saya. Nah, ikuti dari kata-kata saya ya. Saya berjanji akan menjaga informasi atau hal apapun yang menjadi rahasia dari kelompok ini. Apabila saya melanggar atau membocorkan keluar dari kelompok ini, saya bersedia menerima konsekuensi. Terima kasih. Oke, siap ya untuk mengikuti kegiatan counseling kelompok pada hari ini? Siap. Kalau sudah siap, saya ulas kembali sedikit tentang kegiatan counseling kelompok. Itu adalah sebuah proses konseling yang menggunakan format kelompok, menggunakan dinamika kelompok untuk membantu konseli atau peserta didik yang mengalami permasalahan. Nah, seperti itu. Baik, kita sepakati dulu untuk kali ini kita akan melaksanakan konseling kelompok dalam waktu berapa? 40 menit? 40 menit? Baik, 40 menit atau nanti jika dirasa sebelum 40 menit selesai juga tidak masalah, yang penting tidak lebih dari 40 menit, seperti itu ya. Ya, kalau sudah berarti kita coba mulai dari sini dulu untuk menguapkan permasalahan yang sedang dihadapi berkaitan dengan kebiasaan merokoknya. Ya, permasalahan kebiasaan merokok, ya saya dulunya sering merokok tapi ya nggak sampai kecanduan. Oh, seperti itu. Nah, Mas Oki, Kalau masalah merokok bagi saya sendiri itu, saya dulu sempat merokok Pak, tapi sedikit demi sedikit saya sekarang udah mulai bahkan sudah tidak merokok lagi. sudah tidak merokok lagi ya? Oke, luar biasa. Selanjutnya Mas? Ya, saya merokok tapi kadang-kadang. kadang-kadang saja. Oke. Kalau dari saya dulu merokok Pak, sudah satu hari itu sampai 1 bungkus kalau dulu. Kalau sekarang sudah sama sekali nggak merokok. Sudah sama sekali nggak merokok? Iya. Oh, bisa ya? Bisa. Berarti nanti bisa berbagi tips kepada teman-teman yang di sini ya untuk yang akan dibahas permasalahannya. Nah, sekarang selanjutnya. Saya kadang-kadang paling kalau lagi pengen saja merokok. Oh, kalau pengen merokok gitu. Kalau enggak juga enggak. Enggak. Nah, intensitasnya dalam 1 minggu mungkin ada berapa hari untuk kepengen merokok, atau dalam 1 hari kan setiap 1 hari merokok enggak? Apa enggak hanya hanya pengen saja? Iya. Oh, itu. Baik. Kalau Mas Gali? Saya masih canduan sih Pak. Saya sehari bisa sampai 1 bungkus lebih. Ya, 1 hari. 1 harinya ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, ini anak-anakku semuanya, kira-kira permasalahan siapa ini yang akan kita bahas terlebih dahulu untuk diselesaikan? Gali. Karena dari intensitas tadi yang tertinggi sebenarnya dari Mas Gali. Ya, bersedia untuk permasalahan dibahas? Bersedia ya, baik. Nah, kalau begitu boleh diceritakan lebih mendalam untuk permasalahan yang dihadapi itu seperti apa, biar teman-teman nanti ada gambaran untuk memberikan solusinya. Iya Pak, sebenarnya kan saya merokok itu udah dari kecil Pak. Saya belum masuk sekolah udah merokok. Terus sampai masuk sekolah kelas 1 SD saya berhenti, terus sampai kelas 4 mau ke kelas 5 saya mulai lagi, cuma itu tidak terlalu orang tua Pak. Ya kebetulan gitu lah Pak. Nah terus masuk ke SMP kelas 2 baru boleh baru diizinin sama orang tua, terus sampai sekarang ya saya
kepengen itu Pak, ngilangin ini Pak, ngilangin kebiasaan merokok. Pengen Iya, karena bisa merokoknya. saya udah ngerasain efek buruknya Pak. Sekarang. Iya Pak. Seperti itu. Baik teman-teman, hal yang bisa saya tangkap tadi adalah berkaitan Mas Galih ini memiliki kebiasaan yang sudah cukup relatif lama ya, dari mungkin dari kecil dan juga orang tua ternyata membolehkan merokok, membolehkan, tetapi sudah merasakan efeknya bahwasanya di kesehatan kurang ini ya, Pak. Jadi Kalau buat lari atau melakukan aktivitas itu gampang capek sama sesak Pak, sesak napas. Nah, oke, dari gambaran yang seperti itu, kira-kira ada yang mau menanggapi? Tangannya? Ya Pak. Oke, Mas Oki. Menurut saya sih buat rokok dari kecil itu sudah bisa dianggap itu kan salah nih Pak. Ya. Tapi karena itu mudah terjadi, gimana lagi? Kalau saya sih Mas Galih mungkin lebih berusaha lagi Pak buat berhenti merokok, karena saya pun juga sudah mulai berusaha, saya sudah bisa apalagi Mas Galih. Oke. Begitu Mas Galih. Nah, untuk lebih kita untuk lebih mengetahui dulu Mas Galih itu berkaitan dengan kebiasaan merokoknya, Bapak ada yang namanya teknik scaling conversion, di mana Mas Galih mengisi ini LKPD itu untuk mengetahui posisi Mas Galih itu di mana, dan Mas Galih nanti mengisi dengan melingkari atau menyetang ini. Saya kasihkan dan dituliskan saja biar teman-teman tahu bahwasannya kamu tuh di posisi berapa untuk Saat ini ya, Pak? Iya, untuk saat ini. Oke. Nah, Mas Galih memiliki kebiasaan merokok satu bungkus dalam satu hari, itu kan lumayan ya. Jadinya dari tadi yang disampaikan bahwasanya Mas Galih juga sudah merasakan dampak dari efek merokoknya ini. Nah, kira-kira teman-teman, ini kan sekaligus itu adalah dari 1 sampai 10, 1 itu adalah posisi terbaik dan 10 adalah posisi terburuk, di mana di nomor 1 adalah tidak merokok, dan 2 tidak berusaha berhenti merokok, nomor 3 mengurangi kebiasaan merokok, nomor 4 hanya merokok 1 batang, sampai yang nomor 10 itu merokok 1 bungkus dalam 1 hari. Nah, tentunya harapannya dari Mas Galih bisa untuk tidak merokok ya. Mari kita bantu teman-teman untuk mencari solusi bagaimana sih untuk kebiasaan dari Mas Galih merokok ini untuk digunakan. Nah, dari hal yang sudah disampaikan tadi, kira-kira ada yang mau memberikan saran lagi untuk untuk memberikan saran berkaitan dengan kebiasaan merokoknya dari Mas Galih? Mungkin dari dari Mas Fajar. Kalau dari saya itu saran untuk Mas Galih, tetap semangat untuk melakukan keinginan berhenti merokok itu Pak. Iya. Jadi gimana ya? Tekadnya itu semakin dikuatkan gitu Pak. Berarti menguatkan tekadnya. Baik, bagus sekali saran dari Mas Fajar, bahwasanya setiap permasalahan pasti ada jalan keluar ya, seperti itu ya. Nah, jadi tenang saja Mas Galih, setiap permasalahan ada jalan keluarnya, tergantung dari tekadnya untuk ditekadkan lagi. Ada yang lain dari teman-teman? Dari Mas Raihan. Baik. Ya, dari Mas Galih, dari kebiasaan merokoknya Mas Galih, kalau sebenarnya itu digunakan untuk hal yang positif. Sebenarnya hobimu itu loh. Mas Galih memiliki hobi. Memiliki Pak. Hobinya apa? Motor cross Pak. Motor cross. Jadi bisa dialihkan ke situ ya. Nah, untuk mengalihkan seperti itu. Nah, sekarang saya tanyakan ke Mas Galih lagi ya. Mungkin Mas Galih pernah kesulitan terbesar sendiri dalam menghilangkan kebiasaan merokok itu di mana toh? Ya, yang waktu kesulitannya waktu itu. Maksudnya, kalian sudah pernah mencoba berhenti merokok belum? Sudah. Karena kan sudah ingin sudah pengen mencoba merokok ya. Nah, kesulitannya yang dialami atau hambatan terberat saat dihambati untuk berhenti merokok itu apa? Saat saya melihat teman saya rokok atau orang lain rokok itu, saya langsung terpancing gitu loh, terpancing ya. Ya. Kayak gatel gitu. Itu berarti memang sudah ketahuan. Nah,
Jadi teman-teman, ada yang mau bisa memberi solusi atau memberikan saran berkaitan dengan tadi saat melihat temannya itu sudah kepancing minum rokok. Nah, ada yang mau memberikan solusi? Jadi, nah Fajar, nah gimana Fajar? Kalau dari saya sih mungkin itu mengurangi pergaulan dengan teman-teman yang merokok gitu. Mungkin itu bisa dicoba Mas Gali. Oh, berarti menjauhi teman-teman yang merokok dulu Iya. sampai timbul rasa bahwasannya sudah bisa menahan merokok. Ya. Seperti itu. Baik. Ada yang lain? Dari Mas Oki mungkin? Paling dari saya ya menambahkan aja gitu Pak. Ya. Seperti yang dikatakan sama Fajar kan, ya tetap membatasi pergaulan atau seperti itu, dan tentu saja ini sih Pak, mulai buat merubah mindset dan pikiran apa-apa dalam merokok. Dan apalagi kan waktu itu kan ngeluarin uang yang nggak sedikit nih Pak. Ini lebih baik uangnya itu ditabung buat beli peralatan buat konsumennya. Mas Gali kan lumayan mahal gitu motor pro segitu. Oh, berarti dianjurkan untuk ditabung untuk dijadikan beli hobinya ya, di hal-hal yang lebih positif. Nah, mungkin Mas Gali sudah pernah mencoba seperti itu belum? Sudah. Cuma kan ya kalau biasanya malam minggu kan pergi ke bengkel gitu. Nah itu godaan terberatnya Pak. Di situ. Saat di bengkel itu ini enggak ada misalkan ya. Kamu berarti pernah coba untuk merokok ya? Saat kamu nggak merokok gitu, temennya ngejekin nggak? Enggak sih Pak, nggak ngecek, cuma ya gimana ya, beli rokok gini Pak, kemarin beli rokok, terus itu Pak ditaruh depannya, rokok nggak lah gitu, kan tergiur Pak. Pernah mencoba menolak belum? Udah Pak, tapi malah dia ngerasa aduh kurang ajar, kurang kayak gitu Pak. Dari situasinya seperti ini, mungkin ada yang bisa berpendapat. Ayo kita bantu Mas Gali. Mungkin dari Mas Chandra, gimana menurut Mas Chandra? Menurut saya kalau dari Gali itu kan lebih baik ya bisa juga buat mengganti rokok dengan cemilan atau apa yang bisa seperti Mas katakan tadi, buat hal-hal positif lainnya Mas, seperti olahraga gitu. Baik. Nah, jadi kan Mas situasinya tadi pernah mencoba berhenti, tetapi kalau ditawarkan belum bisa ini ya, belum ada pikiran untuk benar-benar melakukan sebuah penolakan ya. Jadi masih di sini itu masih ada bimbang. Jadi saran dari Mas Fajar tadi membulatkan tekad itu adalah salah satu yang penting juga untuk kalau berhenti ya berhenti gitu ya. Kalau Mas Fajar dulu kemarin tadi kan disampaikan Mas Fajar sudah berhenti merokok ya. Nah, hal yang dilakukan apa biar coba nanti Mas Gali ini ada gambaran mungkin bisa diterapkan. Hal-hal yang saya lakukan itu dulu Pak, seperti melakukan hal-hal positif seperti olahraga, terus menyalurkan hobi-hobinya, terus mengganti rokok dengan cemilan-cemilan gitu Pak. Saat kepengen gitu juga dengan cemilan. Untuk menahan gitu Pak. Menahan rasa ini rokok ya, atau kecut ya dikatakan jaga gitu ya. Katanya kan kalau yang sudah kecanduan kalau tidak merokok itu ada semacam kecut. Ya benar Mas. Iya. Kamu sudah mengalami seperti itu. Nah itu bisa diganti dengan cemilan atau permen mungkin ya. Sudah pernah mencoba belum? Belum. Nah itu coba diterapkan. Nah kalau dari Mas Fajar seperti itu tadi yang seperti Mas Oki ya. Kalau Mas Oki gimana? Nah kalau dari saya ya seperti tadi sih Pak, seperti saya tetap mengalihkan waktu yang untuk merokok itu ke hal positif seperti olahraga atau mengikuti hal yang lain. Cuma untuk tambah sih mungkin Mas Gali harus lebih sering ikut konseling seperti ini lagi, dan ikut ya mungkin tetap ada kayak seperti acara pengajian atau apa gitu, Pak, itu diikutin untuk hal yang positif dan ya kayak itu tadi menguatkan tekad dan mental. Seperti itu Mas Gali. Nah di sini Bapak ada satu teknik yaitu teknik yang namanya miracle question atau sebuah pertanyaan keajaiban. Nah, di mana pertanyaannya adalah, saya bacakan terlebih dahulu. Jika kamu memiliki kantong Doraemon, tahu Doraemon ya? Tahu kan? Dia kan punya kantong ajaib itu ya. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan
agar bisa terbebas dari kebiasaan merokok yang kamu miliki. Nah, coba diisi oleh Mas Gali. Ini pakai poin. Ya, kita kasih waktu. Apa yang kira-kira akan dilakukan? Sudah? Baik. Nah, kita cross check. Kamu bacakan saja Mas ya, dari pertanyaannya tadi sampai sama jawabannya ya. Jika kamu memiliki kantong Doraemon, kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar bisa terbebas dari kebiasaan merokok yang kamu miliki? Saya menjawabnya adalah menghilangkan pikiran merokok karena itu menjadi salah satu masalah terbesar saat mencoba berhenti merokok. Nah, jadi dari yang sudah dituliskan Mas Gali tadi, kira-kira dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi. Jadi Mas Gali terhambat di pikiran, menghilangkan pikiran merokoknya itu ya. Ya, kira-kira ada saran dan masukan dari Mas Oki mungkin? Gimana? Belum ada. Dari Mas Fajar. Jadi gini, Mas Gali tadi kan menurut Mas Gali, jika memiliki kantong ajaib, dia mau menghilangkan pikirannya tentang merokok. Nah, itu adalah pikiran yang tentang merokok itu adalah hambatan terbesar. Nah, untuk menghilangkan itu kira-kira di prosesnya yang harus dilalui, menurut dari kalian itu apa yang harus dilakukan oleh Mas Gali? Gimana? Move on. Boleh move on. Jadi harus melupakan tadi ya, melupakan apa namanya? Melupakan rokok. Nah, ada yang lain? Move on bisa. Apalagi Mas Vigo mungkin? Dengan apa Mas Vigo? Untuk menghilangkan pikiran rokoknya tadi loh. Oh, dihilangkan mungkin, atau mungkin bisa dengan mengganti dengan kegiatan lain, dengan istilahnya kalau orang Jawa itu menyelimurkan apa tahu bahasa Indonesia apa? Nyelimur itu apa ya? Nyelimur ya, bahasa Indonesia apa? Mengalihkan ya, dengan mengalihkan. Jadi pikirannya dialihkan, diganti mindsetnya tadi yang sudah sampai kali Mas lagi, mindsetnya harus memang benar-benar sudah mantap. Nah, seperti itu mungkin dari Mas Gali. Dan sekarang di sini Bapak ada satu lagi berkaitan dengan tentunya untuk rencananya ya, rencananya kita tuliskan. Tadi kan sudah melakukan apa namanya ini. Nah, rencana dari saran-saran temanmu tadi. Nah, silakan dituliskan di situ biar kamu ada di rumah itu ada suatu apa ya, pengingat gitu ya. Ya. Ini semua Pak pakai Pak. Ya, boleh. Apa dengan sumpah Pak? Kalau ada 5 juga nggak apa-apa.
Sudah? Kalau sudah, coba dibacakan biar teman-teman tahu dari depan, dari atas itu. Rencana saya untuk berhenti merokok. 1. Mulai menjaga jarak dengan orang atau teman yang merokok. 2. Mengalihkan pikiran ke hal positif lainnya. 3. Mengganti kebiasaan merokok dengan makanan ringan. Dan 4. Memfokuskan diri ke olahraga atau hobi. Oke, tepuk tangan buat Mas Gali. Nah, itu dibawa pulang. Nanti setelah sudah ditempel, biar kamu selalu teringat bayangan ini untuk mengganti mindset kamu tadi, bukan untuk susah untuk menghilangkan pikiran untuk merokok ya, seperti itu. Nah, tadi kan siapa? Mas Gali sudah melakukan scaling di awal. Nah, setelah serangkaian kegiatan atau pembahasan permasalahan yang dihadapi, dan tadi Mas Gali berada di scalingnya berada di posisi 10. Nah, target yang ingin dicapai tentunya adalah target yang ingin berhenti total untuk merokok. Dan silakan dari kamu target yang ingin dicapai di nomor berapa? Nomor 1 ya, berarti ya. Oke, baik. Tadi target yang akan dicapai oleh Mas Gali adalah nomor 1. Ini proses yang lumayan berat, sulit, tapi percayalah setiap ada kemampuan pasti ada jalan ya. Jadi kita ditekadkan, tadi sudah menuliskan itu juga bahwasanya rencananya sudah dituliskan, terus nanti tinggal dipraktekkan saja seperti itu. Nah, untuk itu mungkin teman-temanku semuanya, ini kita sudah menuju di pengakhiran untuk kegiatan konseling rokok. Nah, adakah yang bisa menyimpulkan untuk hasil dari pertemuan konseling rokok pada pagi hari ini? Oke, Mas Chandra. Menurut saya dengan adanya kegiatan hari ini, kita jadi bisa tahu bahwa apa sih bahayanya merokok, terus kita bisa juga berhenti merokok dengan saran-saran yang sudah diberikan, dan juga intinya kita jadi tahu lah dampak dari rokok dan bahaya itu apa. Ya, terima kasih Mas Chandra. Ada yang lain? Kalau dari saya sendiri sih dari pertemuan kali ini yang dapat saya simpulkan dan dapat saya tangkap itu yang pertama itu ada solusi dari bagaimana cara berhenti merokok. Terus saya juga jadi bisa sharing dan mengetahui bagaimana dampak rokok tersebut bagi saya maupun beberapa lain. Terima kasih. Nah, jadi dalam kegiatan konseling kelompok ini juga walaupun yang dibahas permasalahannya adalah permasalahan dari Mas Gali, tetapi jika dirasa itu juga bisa diaplikasikan terhadap kalian berkaitan dengan kebiasaan merokok, untuk yang masih kadang-kadang tadi juga bisa diterapkan bahwasanya solusinya seperti ini untuk menghilangkan kebiasaan merokok. Nah, begitu. Baik, Mas Gali juga nanti Bapak akan menentukan tindak lanjut berkaitan dengan nanti pemantauan berkaitan kebiasaan merokok kamu. Nanti mungkin Bapak akan mengcek dan menanyakan bagaimana perkembangannya di selanjutnya ya. Nanti komunikasi dengan saya untuk memantau proses penyembuhan dari kegiatan merokokmu ya, seperti itu ya. Baik, nah sebenarnya sudah untuk kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, karena tadi kita awali dengan berdoa, mungkin salah satu bisa memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari ya. Semangat berprestasi dan juga semoga jadi orang sukses semua. Amin. Amin. Saya akhiri untuk kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.